Saya lebih mengarah gini, Mbah mau menceritakan lokasi kejadian 3 bocah hilang Iya, dan yang kita lihat di media sosial tentang pencarian si Darel. iya, Mbak Elo perlu ketahui pula Iya. pada tanggal berapa ya? 8 hari yang lalu setelah Darel hilang, iya, itu tim SAR telah menghentikan prosesi pencarian. Nah, berbeda dengan 3 bocah Cilangkap yang pada saat itu masih heboh, iya. masih rame. Jadi pencarian diperpanjang. Nah, menurut Mbah gimana nih? Penghentian pencarian ini gimana? Singkat saja, Mbah. Iya. Mungkin orang tuanya sudah ikhlas atas hilangnya anak dari ibu tersebut ya, yang bernama Darel ya. Nah, mungkin sudah. Kalau ikhlasnya saya rasa belum, Mbak. Masih ada harapan, masih Ya. menginginkan pertolongan. Ya kalau Ini gitu, kan masalah SOP, Mbak. Tim pencari itu, Mbak. Tim pencari. SAR itu ada SOP-nya. Iya, Standar begini. Operasional. Iya. Jadi nggak mungkin diperpanjang. 8 hari sudah cukup lama untuk Iya. pencarian. Jadi begini ya, kepada warga setempat, kalau memang itu sudah tidak diperpanjang, namun berusaha terus, jangan kita putus asa. Nah, begitu. Jadi Mbak Elo menyarankan masyarakat di sekitar untuk turun langsung gitu. Iya, turun langsung, cari terus, Membantu. jangan putus asa. Oke. Mbak Ilo ke tempat 3 bocah itu lebih dari 10 hari ya Iya, ke sana. Masih ramai, masih Masih ada ramai. banyak paranormal dan relawan yang hadir untuk mencari. Bener nggak itu? iya, sangat Kondisinya benar. gimana, Mbak, di sana? Kondisinya Lokasinya gitu. ya adalah hampir persis dengan kejadian yang di Subang Darel tempat hilangnya tersebut, begitu ya. Apa yang sama itu apa, Mbak? Nah, di situ ya saya lihat seperti daerah perkampungan ya, yang tidak begitu ramai, Iya. dan kemudian di situ ada sungai-sungai juga, sama persis dengan 3 bocah hilang di Langkat. Kalau di Langkat ini bukan hanya sungai, Mbak, tapi Iya, ada danau. ada yang danau. cukup Ya luas. kita bilang aja lah sungainya dulu, yang persisnya itu tadi ya. Mm-mm. Nah, kemudian dan di situ seperti ada pohon-pohon besar juga gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ada pohon karet, ada Iya. pohon sawit. Iya. Kalau yang di 3 bocah ya, Iya, ada apa lagi ya? Jurang-jurang juga. jurang-jurang seperti itu. Ya. Begitupun juga nampaknya di tempat Darel ya. Iya, daerah perkampungannya hampir sama persis. Hampir sama persis. Iya. Dan kondisi lingkungannya gimana, Mbak? Di perkampungan itu ya, saya lihat ya ada juga ya seperti tempat-tempat kosong gitu ya. Ini Mbak Elon ceritain yang mana ini? Saya ceritakan yang di Langkat. Yang di Langkat. Iya. Kayak mana Mbak Elon bisa lebih mendetail lagi? Nah, di tempat itu ada yang tempat-tempat kosong juga gitu ya, seperti rumah tidak dihuni ataupun sudah reok-reok gitu ya, udah mau apalah Bahkan gitu di tengah sawitan katanya ada tempat yang kosong yang berupa pabrik yang mau diperiksa. ya. Iya, Kalau yang di 3 bocah iya, cukup luas sekali, Mbak Elo. luas sekali karena itu sekali daerah dan- dekat perkebunan. Iya. Tapi ada hal aneh gini. Kalau di 3 bocah itu yang di Langkat itu teman-teman, jadi daerah tempat hilangnya ini memang nggak begitu ramai penduduk. Tapi di seberangnya itu ada ngelewatin daerah tempat 3 bocah ini hilang itu ramai, ada perumahan yang cukup padat gitu. Jadi ini melintasi saja gitu. Iya, Nah, kita nggak tahu ya di tempat Darel itu gimana. Tapi yang Belo mau sampaikan adalah hampir sama hampir sama. tempatnya dan lingkungannya hampir sama. Ya, kejadiannya pun hampir-hampir sama juga. Iya, Seperti tadi itu. Mbak Elo mengaitkan dengan angka 3 ya. Angka 3. yang cukup misterius, Misterius. juga dipercaya sebagai angka yang nggak membawa Iya. beruntungan gitu. Nah, begitu juga ya, seperti orang juga membuat rumah. Nah, itu kalau tangga itu ya tidak ada yang genap. Nah, itu suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa tangga itu 7, 3, 9 gitu? Tidak ada yang 4 angka anak tangga ataupun anak Mbak Elo tangga, itu bahas tidak ada. ke 3 bocah aja, Mbak Iya Elo. benar, ini di angka yang ganjil ya kita. Mbak Elo jangan membuat netizen ini menjadi bingung. Iya, iya. Inti dari pembahasan ini adalah persamaan apa yang terjadi sama Darel dan 3 bocah. Ya, persamanya Mbah itu Hilo sudah terjun langsung ke 3 bocah pada saat itu tidak mendapatkan hasil apa-apa.
Bahilo harus hanya menelusuri tempat ini, danau ini, jurang ini, pohon ini. Ya Tapi nggak begini. ada hasilnya, Mbah. Iya, ya mungkin ya. Allahu alam ya. Tiga bocah itu sepertinya ya ini masih kalau dibilang itu suatu penculikan ya. Namun tidak ada tanda-tanda. Nah, bahkan di situ ya sempat turun juga anjing pelacak, tidak mampu mencium bau keberadaan sosok si penculik begitu, tidak ada tanda-tanda. Nah, tapi sebagian di situ yang saya lihat dari warga setempat sudah banyak kali paranormal yang datang ke situ. Nah, 50% jawabannya disembunyikan makhluk halus. Nah, itu yang saya kutip dari tentang tiga bocah hilang yang hilangkan. Iya, sekarang gini Bahilo. Sekarang gini. Bahilo menyamakan kejadian di tiga bocah dengan Darel, Iya. gitu. Bahilo juga diminta netizen untuk ke sana, ya. Mungkin Bahilo berpikir, saya aja pernah ke Langkat untuk mencari tiga bocah dan nggak ketemu. Bahkan dibantu banyak spiritual. Iya. Jika Bahilo ke sana, kejadian seperti ini, kan itu sama dengan membuang-buang waktu. Toh kita berpikir di sana juga ada yang gerak pasti. Iya, sudah ada, tentunya pasti ada itu. Jadi Mbak Ilo, pengalaman Mbak Ilo tentang tiga bocah yang paling mistis apa Mbak Ilo di lokasi kejadian itu? Nah, di tempat lokasi Mana tahu kejadian, teman-teman ada yang menengok di lokasi Darel ada yang sama, mungkin bisa ya, jadi di situ pelajaran. saya sempat bermalam ya untuk menelusuri tiga bocah hilang yang di Langkat. Saya pada malam keberapa itu saya tidak ingat lagi ya. Sempat saya merasakan itu padahal hari belum larut malam begitu ya, sekitar mungkin habis maghrib atau sebelum isya gitu, entah habis isya. Jadi ketika saya duduk ya di daerah dekat orang anak hilang di Langkat tersebut, saya melihat sesuatu cahaya begitu ya, melintas sekitar. Hilangnya dia di depan Mbak Ilo. Iya Mbak benar, Ilo ini yang nginepnya ada saya di dalam. Mbak Ilo nginepnya di danau. Iya benar, Bukan itu tempat tidak hilang. jauh loh dari tempat lokasi. Iya. Nah, jadi saya nginep tidak memang di tempat yang duka ya, tidak mungkin. Saya memang jauh dari situ, tapi tidak begitu jauh dari tempat lokasi. Kalau jalan kaki pun sekitar 5 menit kita sudah sampai. Nah, 5 menit itu lama Mbak kalau jalan kaki. ya mungkin karena jalannya ya jurang-jurang gini. Mungkin kalau lurus ya Apa tidak. yang Mbak Ilo rasakan? Nah, itu yang saya rasakan ketika saya duduk ya, belum begitu tinggi malam, saya melihat cahaya. Cahaya. Cahaya itu melintas seperti berjalan gitu, seperti orang naik sepeda motor. Nah, kemudian saya tanya kepada warga di tempat itu, apakah di atas sana ada jalan, Mas? Saya bilang, oh tidak, di atas itu adalah pohon karet. Jadi saya penasaran Nggak ada begitu ya. jalan gitu ya. Ya, penasaran, saya datangi. Ternyata memang tidak ada jalan. Jadi saya berpikir, bertanda tanya. Jadi apa cahaya seperti sepeda motor di atas tadi, seperti Oke. melintas begitu? Itulah yang saya rasakan. Menurut Mbak Ilo itu pertanda apa? Ya, itu saya merasakan ya seperti mungkin sebuah petunjuk begitu ya, atau apakah mungkin sosok ataupun makhluk gaib ya ingin menunjukkan keberadaan hilangnya tiga bocah tersebut. Seperti itu. Yang harus kita lakukan apa? Misalkan Mbak, di tempat Darel itu ada penampakan seperti itu juga, cahaya ya, putih ya Mbak. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin kita ikuti saja ya, tapi janganlah kita dengan sendiri ya, terutama ya kita harus membawa para orang yang tahu seperti ulama ataupun yang Kalau seperti- kita warga di situ Mbak Ilo langsung ketika melihat gitu, kalau Ya. itu kan sekelebat. Ya, Mbak Ilo begini. aja, Mbak Ilo tahu kemana arah cahaya itu pergi yang dilangkat? tahu. Mbak Ilo kejar. Saya datangi. Mbak Ilo kejar. Iya, saya kejar. Hah. Nah, Terus Namun- apa yang Mbak Ilo dapatkan dari saya lihat di situ ternyata di bawah itu jurang. jurang? Nggak Jurang. mungkin Mbak Ilo teruskan. Ya saya lihat tidak ada, ya tidak mungkin. Oke. Ternyata itu adalah sebuah cahaya misteri gitu yang melintas. Kalau di tempat Darel ada cahaya tersebut, kejar sampai sebisa mungkin. Iya begini ya, saya bukan menganjurkan ya. Kalau bisa
penampakan seperti itu, bawalah orang pintar ataupun para spiritual ya. Mbah Hilo, Ataupun warga di sana ini bukan didampingin paranormal, bukan didampingin kiai. iya begini Mbah Hilo Mas. bilang sekilas. Iya begini. Kan harus dikejar. Iya harus dikejar. Yang Ah. saya takutnya Mas Den, Mm-mm. ya, ketika kalau kita orang awam itu mengejar ya, tiba-tiba adalah bukan cahaya yang terdapat dari alam ataupun cahaya senter atau cahaya yang dibawa oleh manusia. Yang saya takutkan adalah itu sosok gaib. Nah, ketika kita ikuti ataupun mereka yang ada di sana mengikuti cahaya itu, yang saya takutkan mereka tidak bisa pulang. Tapi saran Mbah Hilo itu cukup berat. Nah, Mbah Hilo bilang harus ditemani kiai, ulama. iya, Harus kalau kiai, seandainya orang tidak, pintar. Nah, kalau orang warga di situ nggak sendiri lagi ngomong-ngomong gitu, ya muncul kan cahaya itu tentunya kan ada tetangga. Ya mungkin tetangga minimal ini. nggak sendiri, udah itu aja ya Mbah. Nggak usah Iya, kita iya benar. panjang-panjang lagi, Ya kita kalau ngomong. memang pun Ah. sendiri ya, kalau memang Anda istilahnya kuat dengan agama, kuat dengan istilahnya pikiran kita tidak mudah kosong, ya silakan monggo. Seperti itu. Berharap dia memberikan petunjuk. Seperti Oke. itu. Oke Mbak Hilo, mungkin sampai sini aja. Kita lanjut di part berikutnya ya teman-teman. Iya.